iya, apakah magnet itu bisa mempermudah dalam dipelajari? Iya. Nah, kita selidiki. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Tapi sebelum itu, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengklasifikasikan dan bentuk jawaban tertulis terkait benda yang dapat ditarik dan tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian yang kedua, melalui permainan teka-teki silang, peserta didik dapat menganalisis magnet dan pengaruh gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membuat magnet sederhana dengan cara menggosok, induksi, dan elektromagnetik seperti itu. Tapi sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Ibu ingin aku fokus terlebih dahulu. Ibu contohkan ya, biar kalian tetap fokus. Kamu fokus melihat, mendengar, mengingat, fokus gitu ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, kalau udah fokus, Ibu lanjut. Dan di sini anak-anak mengamati gambar yang Ibu sudah paparkan. Dan di sini di gambar di layar proyektor ini ada gambar apa? Gunung Ungaran. Iya, Gunung Ungaran, betul. Kamu sudah pernah ke situ, Mbak Fitri? Itu ya. Oh iya, betul sekali. Mbak Fitri mau tanya Gunung Ungaran itu dari mana asalnya? Oh iya, betul sekali. Di sini anak-anak di SD Semarang ini ada yang rumahnya di Ungaran. Oke, mana yang di Ungaran? Udah pernah ke situ? Oke. Yang udah pernah Mbak Fitri ya? Saya di bawah Bu, rumah saya. Oke, jadi di Gunung Ungaran kira-kira kalian itu ngapain daki? Kalau ngapain? Iya, kayak mendaki. Dan di sini Ibu juga menyediakan gambar seorang pendaki yang ingin mendaki di Gunung Ungaran di Semarang. Kalau kalian pernah, kalian kalau Mbak Fitri mendaki itu kira-kira peralatan yang dibawa itu salah satunya apa? Sepatu, oke, seperti itu. Tapi selain sepatu, untuk mempermudah selamatan itu biasanya pendaki itu selalu menggunakan kompas. Kira-kira anak-anak sudah tahu belum kompas itu seperti apa bentuknya? Oh iya, betul sekali. Ini juga kan sudah pernah lihat langsung. Belum ada yang tahu. Belum pernah lihat langsung ya? Ada yang tahu. Kan nggak ada sinyal ya sekarang kalau gitu. Jadi kita menggunakan kompas. Kira-kira apakah ada kaitannya dengan magnet? Ada nggak yang sudah tahu? Oke, sekarang itu dijelaskan ya. Jadi benar yang sudah dipaparkan anak-anak tadi, kalau kita dari gunung itu biasanya peralatan yang dibawa itu salah satunya ada kompas. Nah, kompas di sini itu adalah alat yang digunakan untuk menentukan arah matahari. Tujuannya apa sih kalau kita bawa kompas di gunung? Tidak tersesat. Tidak tersesat karena kompas tadi menggunakan magnet jarum yang berbentuk pipi, memanjang dan memiliki ujung langit. Letaknya di mana nih? Ini adalah kompas ini menggunakan magnet jarum. Jadi di dalam itu ada suatu magnet yang berbentuk pipi, memanjang dan memiliki ujung langit. Magnet jarum ini selalu tertarik oleh magnet yang ada di bagian utara dan selatan bumi. Jadi ada kaitannya dengan medan magnet. Dan medan magnet itu apa sih, Bu? Nah, bumi ini kan memiliki dua kutub magnet raksasa nih anak-anak. Dan jadi di bumi itu ada dua kutub magnet, kutub utara sama kutub selatan. Nah, kutub magnet yang berlawanan itu akan saling menarik sehingga jarum kompas ini akan selalu menuju arah utara. Dan seperti yang sudah dibilang teman-teman tadi, ternyata kompas ini memiliki banyak fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya menentukan arah mata angin. Selain digunakan oleh pendaki gunung, biasanya digunakan oleh siapa lagi? Kalau misal kita naik kapal, kita juga menggunakan kompas nggak? Iya. Kalau misal kita naik pesawat? Iya. Oke, biasanya di dalam pesawatnya juga ada kompasnya ya. Jadi bisa untuk menunjukkan arah satu objek ataupun membantu navigasi saat kita berpergian yang dimana itu tempatnya itu susah sinyal penduduk. Biasanya kita menggunakan kompas untuk menentukan arah mata angin. Dan selanjutnya, Ibu di sini ingin menggali kemampuan kalian, pengetahuan kalian sebelum Ibu melanjutkan sebuah proyek atau sebuah praktek. Bisa disiapkan buku tulis kalian ya. Iya Bu, ya Bu. Oke, sudah disiapkan buku tulis dan carilah 5 benda di sekitar teman-teman kalian atau bisa di rumah yang menggunakan gaya magnet. Kemudian analisa letak posisi magnet itu di mana. Itu ya. Oke, 5 benda aja. Ibu beri waktu 5 menit. Oke anak-anak, apakah kalian sudah menemukan benda-benda yang kalian tulis? Sudah Bu.